Pada tahun 2077, perkembangan teknologi genetika mencapai puncaknya. Sebuah organisasi yang bernama Medusa melakukan uji coba ilegal pada manusia. Mereka memasukkan cairan penginduksi genetik pada manusia. Mereka membuat prajurit mutan untuk menghadapi perang hari esok. Seorang intelijen internasional diberi misi untuk mengungkap kejahatan Medusa. Namun, dia ketahuan. Dia pun dijadikan bahan uji coba. Di awal film kita diperlihatkan dengan ruangan laboratorium di bawah tanah milik organisasi Medusa. Para peneliti di ruang tersebut sedang melakukan eksperimen untuk menyuntikkan penginduksi gen pada objek nomor 166. Organisasi Medusa menculik para gadis muda untuk dijadikan bahan uji coba untuk menciptakan manusia super dari mutasi gen. Saat melakukan uji coba pada objek 166, tiba-tiba datang tim keamanan internasional. Tim keamanan internasional menyerang laboratorium dan menghentikan uji cobanya. Mereka kemudian mengambil data laboratorium untuk dijadikan bukti kejahatan Medusa. Mereka kemudian menyelamatkan objek 166. Objek 166 ternyata adalah Wu Qinsing, rekan mereka yang sedang menyamar, namun ketahuan dan akhirnya dijadikan objek uji coba. Tak lama berselang, muncul mutan raksasa dan menyerang mereka. Mereka berhasil melarikan diri dari kejaran mutan tersebut. Mereka kemudian bertemu dengan seorang gadis mutan yang bernama Catherine. Mereka pun bertarung. Catherine dapat mengalahkan mereka. Namun, Wu Qinsing berhasil lolos. Beberapa waktu kemudian, di salah satu bagian gedung Medusa, Li Yongsun menghabisi anggota keamanan internasional yang tertangkap. Dia kemudian melihat latihan yang dilakukan Cui Yoshi. Cui Yoshi adalah mutan level A. Di tempat lain, Wu Qinsing sadar dari pingsannya. Saat melarikan diri dari Medusa, dia diselamatkan oleh Zhu Yang. Zhu Yang adalah agen polisi kejahatan khusus. Namun, Wu Qinsing tak ingat siapa dirinya. Dia kemudian berlari ke jalanan kota. Samar-samar dia mulai teringat masa lalunya. Kekuatan akibat mutasi gennya mulai bangkit. Tim keamanan Medusa menemukan keberadaannya. Mereka pun langsung menyerang Wu Qinsing. Dengan mudah, Wu Qinsing mengalahkannya. Zhu yang kemudian mengajak Wu Qinsing kembali ke rumah. Di tempat lain, Angela meminta agar Li Yongsun tak ikut campur dalam urusan para mutan. Karena tugas Li Yongsun adalah mencari dana. Angela adalah mutan level S. Zhu yang membantu Wu Qinsing untuk mencari tahu identitas Wu Qinsing yang sebenarnya. Zhu yang ternyata sedang menyelidiki kasus menghilangnya gadis-gadis muda yang banyak terjadi. Gadis-gadis yang hilang tersebut mempunyai latar belakang yang sama. Dengan komputernya, dia mulai mencari identitas Wu Qinsing. Dia menemukan video kedatangan Wu Qinsing dan teman-temannya ke Korea. Wu Qinsing kemudian menemukan chip yang berisi bukti kejahatan Medusa. Namun, saat ini dia belum mengingatnya. Dia hanya ingat kalau chip itu sangat berharga. Zhu yang mencoba untuk membuka chip tersebut. Tiba-tiba, ada yang menyerang mereka. Yang menyerang ternyata Cui Yoshi. Cui Yoshi meminta agar mereka menyerahkan chipnya. Namun Wu Qinsing menolak. Cui Yoshi ternyata adalah teman Wu Qinsing. Namun, saat Cui Yoshi mulai sadar kembali, dia diancam akan dihancurkan jika dia berani membelot. Ternyata dalam tubuhnya sudah ditanam alat peledak. Mereka berdua pun bertarung. Cui Yoshi dapat mengalahkan Wu Qinsing. Wu Qinsing terluka parah. Saat Cui Yoshi akan menghabisi Wu Qinsing,
Zhu yang datang dan bersedia menyerahkan chipnya. Cui Yoshi kemudian mengambil chipnya dan akan pergi. Namun, saat itu, sel-sel yang ada dalam tubuh Wu Qinxing mulai bermutasi kembali. Level kekuatannya pun meningkat. Dia kemudian menyerang Cui Yoshi. Cui Yoshi pun dapat dikalahkan. Dalam keadaan terluka, Cui Yoshi mengatakan kalau ini semua bukan keinginannya. Cui Yoshi pun tewas. Wu Qinxing pingsan. Ternyata, pertarungan antara Wu Qinxing dan Cui Yoshi disaksikan oleh Li Yongsun dan seorang investor. Melihat Cui Yoshi dikalahkan, investor tersebut tak jadi menanam modal ke organisasi Medusa. Hal ini membuat Li Yongsun marah. Dia menghabisi investor tersebut. Melihat Li Yongsun menghabisi calon investor, Angela melaporkan Li Yongsun ke pimpinan Medusa. Pimpinan Medusa kemudian memberi waktu Li Yongsun 3 hari untuk mengumpulkan dana. Melihat kekuatan Wu Qinxing yang meningkat pesat, Angela kemudian diperintahkan untuk menangkapnya hidup-hidup. Zhu yang membawa Wu Qinxing ke sebuah klinik pengobatan tradisional milik Bibi Mei. Untuk menyelamatkan Wu Qinxing, Bibi Mei menyuntikkan penginduksi genetik. Untuk melewati masa kritisnya akibat mutasi genetiknya, Wu Qinxing harus selalu diberi cairan penginduksi. Bibi Mei mendapatkan cairan tersebut dari sebuah bar. Zhu yang kemudian mengajak Wu Qinxing ke bar tersebut untuk mendapatkan cairan penginduksi. Di sana, mereka mendapatkan banyak stok cairan penginduksi setelah merebutnya dari pemilik bar. Setelah itu, mereka pulang ke rumah Bibi Mei. Mereka kemudian pergi ke rumah sakit bedah Medusa. Rumah sakit ini secara diam-diam digunakan sebagai laboratorium oleh Medusa. Setelah kejadian penyerangan tim keamanan internasional, rumah sakit ini ditinggalkan. Saat memasuki rumah sakit, Wu Qinxing mulai teringat masa lalunya. Dia teringat kedatangannya pertama kali ke rumah sakit. Dia juga teringat saat dirinya diberi cairan penginduksi gen. Dia pun teringat pada misinya. Misinya adalah membawa barang bukti kejahatan Medusa untuk diserahkan ke tim keamanan internasional. Tak lama kemudian, melalui layar komputer, Angela menghubungi mereka di rumah sakit. Angela meminta agar Wu Qinxing menyerahkan chipnya kepada mereka. Jika tidak, dia akan menghancurkan sebuah perkampungan. Namun, Wu Qinxing tetap tak mau menyerahkan chipnya. Baginya, misinya lebih penting dari nyawa orang sekampung. Zhu Yang pun marah pada Wu Qinxing. Zhu Yang pun pergi menghadapi Angela seorang diri. Sedangkan Wu Qinxing pergi menghadap atasannya untuk menyerahkan chip bukti kejahatan Medusa. Zhu Yang akhirnya berhadapan dengan Angela. Ternyata, Angela datang bersama anak buahnya. Saat mereka akan mulai bertarung, Wu Qinxing datang. Melihatnya, Zhu Yang pun sangat senang. Anak buah Angela mulai menyerang. Dengan sekali gerakan, mereka dapat dikalahkan Wu Qinxing. Namun, saat itu, Angela menyerang Zhu Yang. Zhu Yang hanya manusia biasa, tak dapat menghindar. Angela pun menghabisinya. Melihatnya, Wu Qinxing pun marah. Mereka berdua pun bertarung. Awalnya, Wu Qinxing terdesak. Namun akhirnya, Wu Qinxing dapat mengalahkan Angela. Pertarungan mereka ternyata disaksikan oleh Li Yongsun dan calon investor Medusa. Melihat Angela, mutan level S dikalahkan oleh Wu Qinxing, para investor jadi ragu untuk memberikan dananya. Li Yongsun kemudian mengundang Wu Qinxing untuk datang ke markas Medusa. Dia mengajak Wu Qinxing untuk bergabung dengan Medusa. Namun, Wu Qinxing menolak. Hal ini membuat Li Yongsun marah. Dia pun menyerang Wu Qinxing. Li Yongsun ternyata mutan level S. Dia menghajar Wu Qinxing hingga babak belur. Di saat dirinya kritis, sel-sel di dalam tubuhnya bermutasi kembali. Level kekuatannya pun meningkat pesat. Dia kemudian menyerang balik Li Yongsun.
Lee Yong-sun pun dapat dikalahkan. Beberapa hari kemudian, polisi mulai menangkap para anggota Medusa. Wu Qinxing duduk minum soju. Tak lama kemudian, datang Zhu Yang. Ternyata dia masih hidup. Tapi sekarang, dia telah menjadi mutan. Dan film pun selesai.